Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai everyone, perkenalkan nama saya Zebina Triputri. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai UMKM dan koperasi. Kalian tahu nggak apa itu UMKM dan koperasi? Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu, yuk simak videonya dari awal hingga akhir. Pertama-tama, saya akan membahas UMKM terlebih dahulu. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakannya, yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, di Indonesia sendiri, definisi UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Di dalam bab 1 pasal 1 dari undang-undang tersebut, yaitu bisa kita lihat di slide. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu yang pertama, memiliki kekayaan paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil adalah yang pertama, usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Kriteria usaha menengah adalah yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 100 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Dan di sini BPS mendefinisikan skala usaha berdasarkan tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha dengan tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang, sedangkan usaha kecil adalah perusahaan baik yang berbadan hukum atau tidak yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai 19 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Dan usaha menengah adalah perusahaan yang mengerjakan 20 sampai 99 orang, dan sedangkan perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 99 orang dikategorikan sebagai usaha besar.
Perkembangan UKM mendapat perhatian serius di Indonesia karena berperan penting. Yang pertama, menyumbang sangat banyak kesempatan kerja. Yang kedua, salah satu sumber penting bagi penciptaan pendapatan. Yang ketiga, salah satu sumber penting bagi pertumbuhan PDB dan ekspor non-migas, khususnya ekspor barang-barang manufaktur. Nah, di dalam era perdagangan bebas dan globalisasi, ada 3 keunggulan kompetitif yang harus dimiliki UKM di Indonesia. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia yang tinggi atau profesionalisme. Dan kesimpulan dari UKM ini adalah walaupun UKM Indonesia mempunyai keunggulan yang komparatif dibanding usaha besar seperti potensi pasar domestik yang besar, padat karya, dan ketergantungan pada modal yang rendah, namun akan sulit berkembang jika UKM tidak memiliki 3 keunggulan kompetitif tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai koperasi. Secara ideologis, masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. Pertanyaan ideologis tersebut terjawab bahwa dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong ialah koperasi. Koperasi mendahulukan keperluan bersama dan menomorduakan kepentingan individual. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki fungsi mendidik masyarakat dalam hal mengurus kepentingan bersama. Kegiatan koperasi dan organisasi. Koperasi pada awalnya diperkenalkan di Inggris, teman-teman, sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu, misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi masalah-masalah ekonomi dengan cara menggalang kekuatan mereka sendiri, teman-teman. Dipelopori oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858, gagasan yang terkenal dalam buku yang berjudul A New View of Society on Essay on the Formation of Human Character di tahun 1816, kontribusi Robert Owen atau pemilik pabrik, diantaranya adalah yang pertama mendirikan koperasi konsumsi dalam bentuk toko. Yang kedua, melarang anak di bawah 10 tahun untuk bekerja. Yang ketiga, membuatkan sekolah untuk anak-anak. Yang keempat, perbaikan kondisi ekonomi kaum buruh. Membawa semangat Owen, 28 buruh yang dipimpin oleh Charles Howard pada tahun 1814 sampai dengan 1868 mendirikan koperasi di Rochdale. Rochdale itu di Inggris, teman-teman. Program yang dilakukannya adalah yang pertama, mendirikan toko yang menjual makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, membangun atau membeli rumah. Yang ketiga, mendirikan pabrik untuk menampung pekerja yang menganggur. Yang keempat, menyewa atau membeli tanah agar buruh yang diberhentikan dapat bercocok tanam. Yang kelima, membangun hotel sederhana dalam lingkungan perumahan buruh. Yang keenam, membangun masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
Sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia bermula di abad 20, teman-teman, di mana saat itu kemiskinan mulai melanda yang disebabkan oleh kapitalisme. Akhirnya, beberapa orang melakukan kerjasama dan mempersatukan diri. Dan pada tahun 1895 didirikannya lah koperasi yang pertama kali dalam bentuk bank simpan pinjam oleh R. Ngabe, Ari Wiryatmaja, Patih Purwokerto, dan kawan-kawannya, dan didukung oleh asisten residen Belanda bernama E.C. Berg. Dan pada tahun 1908, seiring dengan kebangkitan nasional, Gerakan Budi Utomo mencoba memajukan koperasi melalui koperasi rumah tangga dan toko yang kemudian menjadikan koperasi konsumsi. Sejak merdeka, melalui Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, dinyatakan secara tegas bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat Indonesia. Pada Kongres 1, pada tanggal 12 Juli tahun 1947 di Tasikmalaya, salah satu keputusannya adalah menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Dan pada Kongres 2, 1953, salah satu keputusannya adalah menetapkan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 ialah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Fungsi dan peran koperasi dalam perekonomian nasional Indonesia tertuang secara jelas pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Pada pasal 4 sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Yang ketiga, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, masyarakat. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Perbedaan yang paling besar koperasi di negara lain, khususnya negara maju dengan Indonesia, adalah keberadaan dan peran dari koperasi di Indonesia tidak lepas dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yakni merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan dari UKM dan koperasi adalah
UMKM dan koperasi mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang makin handal, mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, serta menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kekuatan ekonomi rakyat, semua kegiatan atau sektor perekonomian. Keberadaan UKM dan koperasi sebagai bagian terbesar dari seluruh entitas usaha nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Posisi seperti itu seharusnya menempatkan peran UKM dan koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Namun, hingga kini perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lainnya. Oleh karena itu, pengembangan UKM dan koperasi harus menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional yang pelaksanaannya diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan komitmen bersama yang kuat serta didukung oleh upaya-upaya sistematis dan konseptual secara konsisten dan terus-menerus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Itu saja video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.